Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya untuk ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu ya, Mas Anggi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa mulai. Ini ada temannya yang belum masuk atau yang sakit atau izin nggak? Coba tengok kanan kirinya. Oke, kalau begitu Ibu absen saja ya. Untuk Mbak Bel, Sufian, Rona. Hadir. Oke, alhamdulillah lengkap ya. Sebelumnya masih ada yang ingat nggak pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Tentang batas-batas wilayah Indonesia, Bu. Oke, betul ya. Beri aplaus untuk Sofia dulu. Oke, ini sekilas dari minggu lalu, yaitu ada batas-batas wilayah Indonesia. Itu ada 3, yaitu wilayah darat, laut, dan administrasi politik. Kemudian ini udah ada yang membaca materi untuk hari ini belum? Sedikit. Tias, Bu. Apa coba Mbak Tia kalau sedikit? Oke, mungkin malu ya Mbak Tias. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi. Apa sih tujuannya untuk mempelajari ini? Itu untuk mengidentifikasi berbagai lapisan bumi berdasarkan sifat dan kimianya. Kemudian menjelaskan karakteristik masing-masing lapisan. Kemudian memahami peran dan pengaruh masing-masing. Untuk teknik penilaian yang Ibu ambil itu ada tugas kelompok, tugas mandiri, dan keaktifan siswa. Kenapa sih kalian mempelajari tentang lapisan-lapisan bumi ini? Oke, itu untuk kita mengetahui bahwa di dalam bumi ini tidak hanya bebatuan saja, tetapi ada yang lebih dalam lagi. Oke, untuk pembelajaran hari ini itu yang pertama ada karakteristik lapisan-lapisan penyusun bumi. Untuk yang kedua, peran dan fungsi kerak mantel serta inti bumi. Terus yang ketiga itu struktur bumi dan dinamika di dalamnya. Menurut kalian apa sih yang di bawah permukaan bumi yang kita pijak ini? Kira-kira ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Apa? Permukaan yang kita pijak ini adalah kerak bumi, Bu. Oke, betul Mbak Sofia. Ini ya. Jadi lapisan-lapisan bumi yang kita pijak itu termasuk dalam kerak bumi. Itu memiliki paling tipis dari bagian-bagian lapisan bumi lainnya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan komposisi kimia dan berdasarkan sifat fisik.
Nah, ini untuk lapisan menyusun bumi itu ada 4, yaitu lapisan kerak bumi, lapisan mantel bumi, dan lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Di sini Ibu memiliki contoh 3 dimensinya. Nah, nanti bisa salah satu maju untuk menjelaskan ya. Iya, Bu. Ini ya. Coba salah satu bisa menjelaskan, Mas Bakar atau Mas Anggi juga boleh. Oh, Mas Anggi. Mas Anggi. Oke. Oh, sweet. Kalau enggak berdua saja, enggak apa-apa. 2 lebih baik. Dua lebih baik. Jadi. Iya dong. Grup enak. Ada sini dong. Coba jelaskan. Baik teman-teman, untuk lapisan atas ini kan bumi. Lalu untuk lapisan keduanya itu yaitu kerak bumi. Lapisan ketiga yaitu mantel. Lapisan keempat yaitu inti luar, dan lapisan terakhir adalah inti dalam. Oke, betul apa enggak teman-teman? Betul. Oh iya, betul. Oke, udah bisa duduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik kerak bumi. Itu kerak bumi itu lapisan paling luar bumi, lebih rendah dibandingkan lapisan bawahnya. Jadi paling tipis ya, sekitaran 5 sampai 70 kilo. Terus terbentuknya dari batuan silikat di benua dan basalt di samudra. Kemudian karakteristik mantel bumi ini bagian ketebalannya sekitar 2.900. Ini paling tebal ya. Terus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Material utama mantel adalah peridoit, campuran mineral olivin dan piroksen. Arus konveksi di mantel memengaruhi pergerakan lempeng bumi. Kemudian karakteristik inti luar ini memiliki ketebalan sekitar 2.200 km, terdiri dari besi dan nikel dalam keadaan cair. Kira-kira suhunya itu mencapai 4.000 derajat Celcius sampai 6.000 Celcius. Inti luar menghasilkan medan magnet bumi akibat gerakan cairan logam di dalamnya. Kemudian karakteristik yang terakhir atau yang paling dalam itu adalah inti dalam, yaitu ketebalannya memiliki 1.220 km, tersusun dari besi padat dengan tekanan yang sangat tinggi. Jadi memiliki medan magnet bumi bersama intinya, bersama inti luar. Meskipun mencapai 5.000 derajat Celcius suhunya, tekanan ekstrem menjaga inti tetap padat. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan? Saya. Ya.
Kenapa astenosfer itu penting untuk pergerakan lempeng tektonik? Oke, kenapa astenolit? Apa? Astenofer itu sangat penting dalam pergerakan lempeng itu karena memiliki sifat plastis atau semi cair. Sehingga memungkinkan litosfer yang sangat keras bergerak. Kemudian gerakan ini terjadi menjadikan lempeng tektonik menjadi gempa bumi, pembentukan gunung dan palung laut. Oke, ada lagi? Nggak ada. Guys, ini ibu mau ngasih pertanyaan kepada kalian ya, cepat-cepatan ya ini. Ya. Bentar Bu. Mengapa karakteristik medan itu sangat penting di dinamika bumi? Oke, Mbak Sofia. Mantra bumi khususnya bagian atasnya berperan penting karena disinilah arus konveksi terjadi. Arus konveksi ini menggerakkan lempeng-lempeng litosfer di atasnya, menyebabkan berbagai fenomena geologi seperti gempa, pembentukan gunung, dan pergeseran dunia. Oke, sebelum Ibu memberikan games ini, Ibu akan memberikan cuplikan video sedikit terlebih dahulu ya. Ya Bu. Oh, mungkin ini ada kesalahan teknis ya. Jadi ini Ibu langsung aja bagi kelompok. Ini bisa pembagiannya bisa berhitung 1 sampai 2. Nanti setiap kelompok memiliki jadi setiap kelompok itu teknisnya menjawab teka-teki ini, siapa yang cepat nanti menyusun ini struktur konsep yang tadi. Masih ingat enggak ya tadi? Masih Bu. Oke, jadi coba sekarang berhitung 1 sampai 2 dari Kristina. 1, 2, 1. Oke, yang kelompok 1 kelompok berkumpul dengan kelompok 1, yang 2 dengan 2. Aku sama wedding dress 2. Kamu pindah. Udah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, ini ya dikerjakan. Ini ya nanti ditempelin ya. Ada kesulitan? Insya Allah tidak, Bu.
Ada kesulitan nggak kelompok? Kelompok berapa ini? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Langsung tempelin ya. Langsung tempelin. Selagi masih ada cepet-cepetan ya ini. Udah selesai belum ya? Belum, oke. Sudah, Bu. Kelompok 1. Oke, duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ya. Oke, Mbak Sufia. Oke, lihat ini. Siapa yang kira-kira yang paling banyak? Kelompok mana? Kelompok 1 warna apa? Merah. Oke. Hijau ada 4. Ada 7. 7. Bu, bisa terlihat, Bu, yang duluan menempel siapa, Bu? Ya, ini terutama kalau hijau tuh nempelnya sembarangan ya. Oke. Ini berarti untuk pemenangnya kelompok merah, yaitu kelompok 2. Menyala, Bu. Oke. Oke, untuk hari ini kesimpulannya ada yang tahu? Ada yang tahu kesimpulannya untuk hari ini? Saya, Bu. Apa? Kesimpulannya itu bumi memiliki 4 lapisan utama, yaitu karak, mantel, inti luar, dan juga inti dalam, yang masing-masingnya memainkan peran yang penting dalam menjaga kestabilan planet kita. Interaksi antara lapisan-lapisan ini berkontribusi pada fenomena alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Abel. Benar ya, setiap lapisan memiliki perannya masing-masing dalam planet kita. Oke. Mungkin untuk hari ini seru apa tidak ya? Seru. Oke, kalau begitu untuk pertemuan besok saya akan memberi tugas kepada kalian, yaitu setiap kelompok membuat 3 dimensi yang seperti ibu yang buat tadi. Oke? Setuju kalian? Setuju. Oke. Apa Mas Bagar? Apa, Bu? Oke. Terus kemudian habis mempresentasikan tugas ini, kalian ujian harian ya tentang bab ini saja. Oke? Oke. Mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.